Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Kamu tidak ingin tanaman bermanjat? Tentu saja, ini terjadi pada ibuku. Orang tuaku tinggal di sebuah rumah besar dengan taman yang menakjubkan. Ibuku adalah seorang insinyur pertanian dan sangat peduli dengan tanamannya. Ketika kami pindah ke sana, itu hampir seperti gurun, dan dia berusaha keras untuk membuat tanaman tumbuh dengan indah. Rumah itu memiliki pintu masuk langsung ke taman di bagian kiri. Jadi ada tembok setinggi 13 meter, lalu turun menjadi 5 meter, dan kemudian naik lagi hingga 8 meter. 10 tahun yang lalu ibuku berbicara dengan tetangga jika tidak ada masalah dengan mereka memasang kabel, di mana dinding setinggi 5 meter sehingga ibuku bisa membuat tanaman panjat tumbuh. Tetangga sangat senang dengan ide tersebut, karena dinding hijau akan membuat pemandangan lebih menarik, dan juga akan memberikan privasi lebih pada kedua rumah tersebut. Jadi dia memasang kabel setinggi 3 meter, beberapa ampelopsis, dan juga jenis melati panjat yang berbeda. Tetangga itu senang bahwa di musim panas dia bisa menikmati aroma manis dari bunga-bunga. Win-win untuk keduanya. Nah, tetangga meninggal, dan anaknya menjual rumah, dan pemilik baru membangun kompleks apartemen 3 lantai di sana. Setelah beberapa bulan, tetangga baru mulai mengeluh dengan ibu tentang tanaman pemanjat itu. Tetangga ingin dia memotongnya. Ingat, ketinggian dinding. Memotong dinding hijau dengan bangunan 3 lantai di sebelahnya berarti pelanggaran privasi total. Keinginannya untuk menyingkirkan tanaman menjadi tak tertahankan. Tuhan melindungi pria ini, karena tidak ada yang mau main-main dengan ibuku, terutama jika menyangkut tanamannya. Jadi ibuku memotong semua tanaman, berbicara dengan seorang arsitek, berbicara dengan pemerintah kota untuk mendapatkan izin dan membangun tembok. Tetangga itu sangat marah, dan dia menghadapi ibuku. Dia menunjukkan izin kepadanya dan mengatakan kepadanya, "Aku memotongnya seperti yang kamu minta. Sekarang, kamu tidak akan memiliki masalah dengan tanaman lagi." Tentu saja, dia membuat tanaman tumbuh lagi, dan dia memiliki dinding hijau yang indah lagi. Dan tetangga sekarang memiliki monster beton yang indah di depan jendela. Kemudian kami mengetahui bahwa bangunan itu tidak diizinkan oleh pemerintah kota. Jadi dinding 8 meter tidak terdengar terlalu buruk. Cerita kedua. Tidak memperbaiki alat penting untuk pelanggan, dimengerti. Latar belakang. Aku membuat keputusan yang buruk untuk mendapatkan gelar bullshit dalam matematika, dan tidak dapat memperoleh pekerjaan setelah lulus, karena semua orang sedang mencari ilmuwan komputer atau insinyur. Temanku berhasil menghubungkan aku dengan pekerjaan di kontraktor federal dalam manajemen bisnis, khususnya kontrak. Ini bekerja lebih baik yang diharapkan, karena mereka memiliki banyak proses yang dapat diotomisasi, dan membutuhkan sistem untuk pelacakan data. Jadi aku menghabiskan sebagian besar waktuku untuk membuat alat di Excel menggunakan VBA. Salah satu tugasku adalah sebagai penghubung dengan pelanggan pemerintah kami, dan mereka menyukai alat pelacak yang kubuat untuk mereka dan dukungan teknis yang aku berikan. Kami memiliki alat untuk penetapan harga yang dibangun di Excel dan menggunakan makro. Pembuat kode akan pensiun, sehingga manajer penetapan harga mendapatkan izin dari bosku untuk melatih aku untuk mengambil alih sebagai pembuat kode. Rupanya, atasan yang lebih tinggi memutuskan bahwa mereka tidak dapat memiliki orang kontrak melakukan pekerjaan penetapan harga, dan bahwa Departemen Alat Harga perlu mengambil alih. Mereka memperjelas bahwa bantuan dan masukanku tidak diterima, dan aku harus tetap berada di jalurku. Manajer grup alat membuat pertunjukan besar tentang seberapa banyak keahlian yang mereka miliki daripada seorang pegawai kontrak. Satu-satunya pembuat kode yang mereka miliki adalah Access, bukan Excel. Jadi dia meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan alat tersebut. Aku diberitahu bahwa aku tidak diizinkan untuk menyentuh atau membuat perubahan apapun pada alat tersebut. Sekarang, aku tahu bahwa ada masalah dengan alat tersebut, dan aku tahu cara memperbaikinya. Itu adalah masalah ActiveX, yang aku alami dengan beberapa alatku yang lain, termasuk pelacak yang digunakan pelanggan kami. Aku memperbaiki masalah untuk mereka di pelacak. Pelanggan juga memiliki versi alat penetapan harga kami. Jadi sekarang pelanggan memiliki alat yang tidak berfungsi. Karena masalah yang mereka lihat, aku selesaikan sebelumnya.
Jadi siapa yang mereka hubungi? Isyarat malicious compliance. Aku dengan sopan memberitahu mereka bahwa Departemen Harga mengambil alih alat, dan aku disuruh mundur. Kemudian aku pergi untuk makan siang yang panjang. Aku kembali dari makan siang ke dalam kekacauan total. Pelanggan telah mengirimkan email kepada manajer harga, dan direkturnya dengan kata-kata yang sangat tegas, yang menjelaskan bahwa mereka tidak peduli dengan politik internal kami. Mereka memiliki masalah. Departemen harga tidak dapat memperbaikinya, dan aku bisa tentunya. Mereka menuntut aku dikirim untuk memperbaiki masalah segera, atau keluhan akan dikirim ke atasan yang lebih tinggi. Keluhan dari pelanggan ditanggapi dengan sangat serius, sehingga hal ini sangat merugikan karir manajer harga. Aku juga mendapat pesan suara panik dari pengembang yang ditugaskan oleh Departemen Alat Penetapan Harga untuk memperbaiki alat. Ia mengalami kesulitan memperbaiki masalah. Manajerku memberi aku izin untuk menemui pelanggan. Aku dengan cepat memperbaiki masalah, dan membuat pelanggan senang lagi. Beberapa bulan kemudian, aku dihubungi manajer harga dengan menawarkan pekerjaan, tetapi tentu saja aku menolaknya. Aku akhirnya pindah ke peran rekayasa sistem, dan dari sana ke pekerjaan aku saat ini sebagai pengembang aplikasi basis data yang aku sukai. Cerita ketiga. Aku ingin kamu menghancurkan balok beton raksasa ini dalam cuaca panas yang terik. Bukan kata-katanya yang tepat, tetapi itu pada dasarnya adalah deskripsi pekerjaan aku selama seminggu saat bekerja di lokasi konstruksi. Ada 2 balok beton raksasa yang dituangkan untuk menahan kamera keamanan site. Dan, sialan, itu ide yang buruk. Mereka harusnya bisa saja memasang patok di tanah, menggunakan karung pasir, atau hanya menggunakan bingkai yang sangat lebar. Tapi tidak, balok beton raksasa adalah rencananya. Dan sekarang setelah pekerjaan itu hampir selesai, dan aku berada di dasar piramida karena pekerjaan ini, akulah yang harus menghancurkan beton itu. Sekarang aku melakukan semua yang aku bisa untuk membuat ini lebih mudah, seperti mencoba dan menemukan metode yang efektif, memecahkan potongan-potongan besar sekaligus, atau mencoba membujuk bosku untuk menggunakan nut yang diperluas. Kalian tahu, hal-hal yang dimaksudkan untuk memecahkan beton, dia tidak memilikinya, dan hanya menyuruh aku untuk segera melakukannya. Begini masalahnya, ada 3 alasan, khususnya mengapa aku ingin membuatnya lebih mudah. Masing-masing cukup untuk membenarkan metode yang berbeda. Yang pertama, suhu akan menjadi 30 lebih derajat Celcius untuk minggu depan, sekitar 90 lebih Fahrenheit. Kedengarannya tidak buruk, tetapi bagi orang utara yang terbiasa dengan cuaca dingin, ini seperti bekerja di Sahara. Yang kedua, balok diperkuat dengan serat mikro. Ini berarti mereka tidak hancur berkeping-keping. Retakan mungkin terbentuk, tetapi seratnya akan menyatukannya. Artinya, aku hanya perlu memotongnya sedikit demi sedikit, yang berarti lebih banyak usaha dan lebih banyak waktu. Yang ketiga, cipar yang aku miliki kecil, seperti hal ini dimaksudkan untuk ubin atau batu bata, bukan balok beton raksasa. Ini juga berarti ia tidak memiliki peredam kejut yang efektif. Jadi hampir semua getaran akan langsung masuk ke lenganku, dan terutama pergelangan tanganku. Sekarang aku bukan pria kekar seperti banyak pria lain di site ini. Jadi sementara ini akan berdampak buruk bagi pria lain. Itu 2 kali lipat bagiku. Sekarang aku cukup muak dengan bosku apa adanya. Dia agresif, malas, dan kurang memperhatikan kesejahteraanku. Tapi sayangnya untuk dia, aku juga tidak. Dan ini memberi aku dorongan untuk memberinya sedikit pelajaran. Yang aku lakukan hanyalah melakukan pekerjaan seperti yang dia minta. Aku menggunakan cipar kecil yang jelek untuk menghancurkan balok-balok raksasa itu dalam panas terik. Masalahnya, aku tidak pernah benar-benar selesai. Hari pertama, aku melewati sekitar setengah dari blok pertama, dan pulang dengan tangan serta pergelangan tangan mati rasa. Hari kedua, aku datang dengan tangan dan pergelangan tanganku sakit seperti orang gila. Aku tahu bagaimana bertahan hidup, dan minum air sebanyak yang aku bisa. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Karena saat mengerjakan blok 1, aku pingsan. Untungnya, seseorang memperhatikan dan memanggil ambulans. Aku hanya pingsan mungkin selama 10-20 detik. Tetapi ketika aku bangun, salah satu pekerja perdagangan sudah menelpon 911. Ketika mereka sampai di sana, aku dirawat karena dehidrasi parah dan tendinitis parah. Seperti aku tidak bisa menggerakkan salah satu pergelangan tanganku tanpa rasa sakit yang hebat. Aku tidak akan memberikan detail untuk pergi ke UGD, tetapi ada detail menarik lainnya. Musku tidak ada di lokasi hari itu.
mengira dia tidak perlu melakukan apapun hari itu dan hanya nongkrong di rumah. Masalahnya adalah, karena ambulan dipanggil, itu adalah salah satu dari tugas utamanya untuk menanggapinya. Tetapi, dia tidak ada di sana. Ini menempatkan dia dalam situasi yang sangat buruk dengan bosnya. Aku tidak memiliki semua detail tentang apa yang terjadi, tetapi aku izin dari lokasi kerja selama 2 minggu sampai pergelangan tanganku pulih. Dan ketika aku kembali, ada manajer lokasi baru yang hanya ingin aku membersihkan site, bukan merusaknya. Blog yang masih ada, aku cukup yakin bahwa pengelola site lama dipecat. Tetapi aku sebenarnya tidak tahu, karena aku selesai bekerja di sana 5 hari kemudian. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.